Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang harga sahamnya di tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan. Kamu bisa lihat di sini, kenaikannya 71,6%. Saham itu adalah saham BDMN dan ada isu yang beredar tentang saham ini sehingga berdampak kepada kenaikan harga sahamnya yang drastis. Mari coba kita lihat, ini merupakan artikel yang saya kutip dari indopremier.com. Bank Danamon atau BDMN buka suara soal rumor akuisisi hingga go private. Pada intinya, kamu bisa baca di sini. Di tengah lonjakan tersebut, beredar kabar di kalangan pelaku pasar mengenai potensi aksi korporasi. Sumber anonim kepada IDX Channel menyebutkan sisa saham BDMN dirumorkan akan dibeli oleh MUFG pada kisaran harga premium atau di atas harga pasar. Sumber lain juga enggan disebutkan identitasnya menambahkan, rumor lain berkaitan dengan isu delisting atau go private seiring ketentuan free float minimum 15% yang dinilai sulit dipenuhi. Jadi tidak heran jika pasar bereaksi membeli saham ini secara signifikan dan menyebabkan harganya naik karena ada isu terkait saham BDMN ini. Tapi menanggapi hal tersebut, Chief Strategy Officer Bank Danamon Indonesia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi isu yang beredar di pasar. Kami tidak dapat berkomentar terhadap rumor atau spekulasi, kata beliau. Nah, jadi terlepas apakah isu itu benar atau tidak, mari coba kita lihat terkait saham BDMN. Berhubung juga laporan keuangan Q1 2026-nya sudah terbit. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau salah hitung. Terlebih dahulu, mari kita lihat beberapa data keuangannya. Bisa kamu lihat di sini, harga saham per video ini dibuat di angka 4.240 yang masih turun 57% dibandingkan harga tertingginya. Dan PBV saat ini adalah 0,78 kali. Apabila kita gunakan dua skenario, PBV optimis dan PBV pesimis, bisa kamu lihat untuk range harganya dan lihat mana yang lebih possible. Untuk analisa laba, BDMN masih mencetak kenaikan laba kurang lebih 35% di Q1 tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Dan jika diproyeksikan labanya diproyeksikan masih mampu tumbuh 13,9%. Ingat, ini berdasarkan data Q1, sehingga kita perlu menunggu data Q2 sampai Q4-nya terlebih dahulu. Untuk aspek dividen, meskipun jarang dibahas, ternyata BDMN ini juga merupakan salah satu saham yang konsisten bagi dividen. Setidaknya berdasarkan data yang kamu lihat ini, tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan terakhir 2026. Meskipun angka dividen per share-nya cenderung fluktuatif, tapi dari sisi konsistensi, mereka cukup konsisten. Untuk yield-nya tidak terlalu menarik jika dibandingkan dengan harga saham per video ini dibuat. Dari sisi laporan keuangannya, mari coba kita lihat secara sekilas. Ini merupakan data per 31 Maret tahun 2026 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga naik 1,7%. Dan untuk simpanan nasabah pihak ketiga turun tipis 0,31%. Untuk aspek ekuitasnya turun tipis 1,59%. Nah, untuk pendapatan bunganya masih mampu tumbuh dengan angka 7,27% dan beban bunganya hanya tumbuh 0,10%. Artinya ini merupakan kabar yang baik untuk kondisi bisnis perbankan. Pendapatan operasional lain mampu tumbuh 2,56% dan beban operasional lain juga naik 1,63%. Bisa kamu lihat di sini, untuk kondisi beban operasional lain ada juga salah satu faktornya, yaitu kerugian penurunan nilai yang turun 13,23%. Jadi kenapa labanya bisa naik 34%-an? Karena pendapatan bunga naik 7,2%. Beban bunga naik sangat kecil, yaitu hanya 0,10. Dan di sisi lain, kerugian penurunan nilai juga mengalami penurunan. Sehingga hal-hal itulah yang menyebabkan laba bersih masih mampu tumbuh dengan baik di Q1 tahun 2026 ini. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan kondisi ini saat harga sahamnya sudah mengalami kenaikan signifikan, saham BDMN masih menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silakan kamu pertimbangkan dari sisi potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, video ini bukan rekomendasi tapi hanya informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna.
Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, jika biasanya kita membahas topik terkait dividen dan kita kaitkan dengan compounding, kita kaitkan dengan reinvest dividen dan lain sebagainya, pada video kali ini saya ingin membahas dari sudut pandang yang berbeda. Dividen itu bisa diibaratkan sebagai uang bonus setiap tahun yang kita terima dari investasi kita di pasar saham. Berapa besar jumlahnya tergantung kepada kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen. Tapi pertanyaannya, apakah dividen harus selalu kita reinvestasikan? Pada video kali ini saya mau membahas 5 opsi lain selain daripada kita melakukan reinvest dividen. Dengan kata lain, dividen kita terima itu kita gunakan untuk hal-hal lainnya. Apa sajakah itu? Mari kita bahas secara singkat. Untuk poin pertama, membayar kebutuhan tahunan. Dividen kita terima biasanya 1-2 kali dalam 1 tahun. Dan saat kita menerima dividen sebenarnya ada opsi lain yang bisa kita lakukan selain melakukan reinvestasi atau compounding, yaitu membayar kebutuhan tahunan. Setiap orang tentu memiliki kebutuhan tahunannya masing-masing. Misalkan membayar pajak kendaraan, membayar pajak rumah, membayar premi asuransi, sewa rumah, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu bisa kita bayar melalui dividen yang kita terima. Katakanlah misalkan kita memiliki sewa rumah sebanyak 40 juta dalam waktu 1 tahun. Dan jika kita menerima dividen setara dengan itu, artinya uang sewa rumah kita itu bisa kita bayar dengan dividen yang kita terima. Dengan kata lain, investasi saham kita membayar biaya sewa kita. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dengan menerima dividen artinya kita memiliki uang bonus yang bisa kita alokasikan untuk memenuhi kebutuhan tahunan kita. Dan dengan hal itu tidak akan mengganggu cash flow rutin yang kamu terima, misalkan dari pendapatan berupa gaji ataupun hasil usaha yang kamu miliki. Nah, dividen ini merupakan salah satu aspek yang bisa kita kaitkan sebagai uang bonus ataupun pendapatan ekstra dari penghasilan rutin kita setiap tahunnya. Dan enaknya dari dividen adalah kita memiliki income tambahan di luar dari penghasilan kita. Meskipun secara nominal belum pasti, kita harus menunggu hasil keputusan RUPS, tapi setidaknya kita bisa mengandalkan sepersekian persen dari dividen untuk memenuhi kebutuhan tahunan kita. Poin kedua, biaya pendidikan anak. Bagi kamu yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, tentu biaya pendidikan anak merupakan salah satu biaya yang cukup besar yang harus kamu keluarkan. Entah itu bulanan, entah itu 6 bulanan, entah itu tahunan. Baik itu uang sekolah, uang pangkal, dan lain sebagainya. Nah, dengan menerima dividen yang kamu terima setiap tahun, entah 1 kali, entah 2 kali, kamu jadi memiliki dana ekstra untuk membayar pendidikan anak. Entah itu uang pangkalnya, entah itu uang SPP-nya, entah itu uang buku, uang les, dan lain sebagainya. Intinya, dividen itu bisa dialokasikan untuk membayar pendidikan anak yang pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Poin ketiga, biaya liburan, entah itu tiket, hotel, uang jajan, dan lain sebagainya. Jika 2 poin sebelumnya kita berbicara tentang kebutuhan, pada poin ketiga ini kita berbicara tentang healing. Artinya dividen itu juga ternyata bisa kita alokasikan untuk sebagai reward yourself. Artinya kita bisa memanfaatkan dividen untuk membayar uang liburan kita. Entah itu membeli tiket, membeli hotel, mendapatkan uang jajan tambahan, dan lain sebagainya. Katakanlah misalkan biaya liburan kamu sekali liburan adalah 20-30 juta rupiah. Nah, dengan dividen yang kamu terima, kamu setidaknya bisa mengalokasikannya untuk membayar biaya liburan kamu. Artinya setiap tahun kamu bisa memperoleh liburan gratis hanya dari dividen yang kamu terima. Tapi ingat, setiap orang punya kondisinya masing-masing. Silakan tentukan opsi yang menurutmu paling bijaksana. Poin keempat, top up dana darurat. Ini juga penting. Setiap orang punya dana daruratnya masing-masing. Ada yang mengatakan 12 kali dari pengeluaran bulanan, ada yang 24 kali, dan lain sebagainya. Intinya dividen itu bisa kita alokasikan sebagai dana darurat. Misalkan, kamu saat ini belum memiliki dana cadangan. Jadi, kamu bisa mengalokasikan dividen yang kamu terima sebagai dana cadangan kamu agar supaya mengantisipasi apabila ada keperluan yang tidak terduga. Dan poin kelima,
Beli barang yang bisa meningkatkan produktivitas. Tentu saja komponen itu tidak hanya berbicara dari pasar saham, tapi juga bisa dikompoundingkan untuk sisi produktivitas. Misalkan, apabila dividen yang kamu terima itu, kamu tidak reinvestasikan, tapi kamu belikan barang-barang yang bisa meningkatkan produktivitas kamu. Artinya, barang-barang ini bisa menghasilkan potensi income di kemudian hari. Jadi, kita tidak hanya berharap income dari pasar saham, tapi ada juga income-income lain yang bisa kita peroleh dari di luar pasar saham. Entah itu kamu freelance, entah itu kamu menjadi seorang YouTuber, entah itu kamu melakukan berbagai usaha sampingan dan lain sebagainya. Artinya, kamu bisa mengalokasikan sebagian dana dari dividen untuk membeli barang-barang produktif tersebut. Nah, ini merupakan 5 opsi bijak untuk menggunakan dividen selain daripada kita melakukan reinvest. Menurut kamu, apakah ada opsi lain yang bisa kita lakukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ingat, setiap orang punya kondisinya masing-masing. Ada yang mungkin ingin mengalokasikan semua dividennya dalam bentuk reinvestasi. Ada juga yang ingin mengalokasikannya sebagai biaya liburan, top up dana darurat, dan lain sebagainya. Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena itu uangmu, itu hakmu. Yang pasti silahkan pertimbangkan mana opsi yang paling terbaik untuk kondisi kamu saat ini dan di masa depan. Semoga video ini membantu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.